Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita mulai lagi ya pembelajaran sains. Di kelas 4 ini kita sudah masuk ke bagian Can matter change in state? Bisakah materi itu berubah bentuknya? Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam matter ya. Sekarang kita belajar apakah materi itu bisa berubah bentuk. Nah, silakan kalian lihat di sini. Matter such as water can exist in solid, liquid, and gases. Jadi, materi contohnya air itu bentuknya bisa berbeda-beda, bisa dalam bentuk padat, cair, dan gas. Contohnya di gambar ini. Nah, yang di kotak warna hijau paling atas itu water vapor in the air is water in the gaseous state. Jadi, uap air yang ada di atas gunung ini nih, itu merupakan air yang bentuknya gas. Nah, kalau yang di sebelah tengah ini, the water here is in the liquid state. Nah, air yang ada di sungai ini nih, nah ini bentuknya adalah liquid atau cair. Nah, kalau yang di paling bawah, ice and snow are water in the solid state. Es dan salju itu merupakan air yang dalam bentuk padat. Jadi, satu benda air itu bisa menjadi 3 bentuk, yaitu solid, liquid, dan gas. Nah, how can ice and snow change to the liquid state? Bisakah es dan salju ini berubah bentuk menjadi cair? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, bagaimana suatu materi itu bisa berubah, misal dari padat menjadi cair, cair menjadi gas, seperti itu. Kita akan pelajarinya kali ini. Nah, perubahan ini akan dipengaruhi oleh adanya panas atau hilangnya panas. Nah, maksudnya apa? Nanti lihat ya. Nah, contohnya ini. Kalau suatu materi itu mendapatkan panas atau gains heat, itu akan terjadi peristiwa yang pertama, melting. Ya, ini yang di kotak yang dicetak warna hitam tebal itu melting, artinya mencair. Nah, ini awalnya adalah ice cube, itu bentuknya padat atau solid. Ketika mendapatkan panas atau gains heat, itu akan menjadi liquid ya, mencair. Nah, ini namanya melting. Nah, lihat ya, ada gambar esnya yang awalnya padat, terus lama kelamaan karena terkena panas akan mencair menjadi liquid. Nah, ice has a low temperature. Es itu punya suhu yang rendah. Nah, temperatur itu suhu ya. Jadi suhu itu bisa diukur dengan alat yang namanya termometer ini. Ini bentuk bendanya termometer. Dan satuannya dari suhu itu menggunakan degree Celsius atau derajat Celsius. Kalau kalian pernah dengar, kalau misalkan ada Celsius seperti itu berarti mengukur suhu. Dan alat untuk mengukurnya adalah termometer. Diingat-ingat. Nah, di sini ada kotak warna hijau. Ini maksudnya adalah proses melting. Nah, diingat-ingat nih, prosesnya dari melting atau mencair. Nah, mencair itu dari benda padat menjadi benda cair. Solid, gains heat itu maksudnya mendapatkan panas, itu namanya melting. Nah, dari proses ini akan terjadilah liquid. Diingat-ingat, solid, terus tengahnya gains heat atau mendapatkan panas, itu namanya proses melting dan terbentuklah liquid. Nah, ini diingat-ingat yang di kotak warna hijau. Nah, kalau lilin di sini juga punya melting point atau titik melelehnya ya.
kalau es itu melelehnya di 0 derajat Celcius, tapi kalau lilin itu beda ya. Jadi harus terkena panas dulu baru meleleh. Dan melelehnya itu tidak di 0 derajat Celcius. Tapi kalau es itu melting pointnya, titik lelehnya itu di 0 derajat Celcius. Kalau lilin itu nanti lebih tinggi lagi suhunya baru bisa meleleh ya. Nah, apalagi ini kalau molten iron atau besi yang meleleh. Nah, di sini suhunya akan lebih tinggi untuk melelehkan besi karena sangat keras ya besi ya. Membutuhkan panas yang sangat panas agar ironnya ini bisa meleleh. Beda dibandingkan dengan es tadi. Kalau es itu hanya cukup terkena sinar matahari ya, itu sudah bisa meleleh. Kalau iron atau besi itu belum bisa. Jadi harus membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Nah, apalagi ini ya, molten rock atau batuan yang meleleh ya, ini lahar. Ini malah membutuhkan suhu yang sangat tinggi agar bisa melelehkan batu-batuan yang ada di gunung ini. Oke, untuk yang kedua yaitu boiling. Kalau tadi pertama melting, meleleh, kalau yang kedua adalah boiling. Nah, boiling itu artinya mendidih. Jadi ini adalah proses di mana liquid itu mendapatkan panas atau cairan mendapatkan panas sehingga nanti terjadilah proses mendidih ya. Nah, nanti mendidih ini itu berarti liquid menjadi gas. Nah, gasnya di mana? Nah, kalau kalian sedang mendidihkan air kan nanti kalau sudah mendidih lama-kelamaan di atas ada uap airnya ya. Nah, itu yang dinamakan boiling atau mendidih, yang awalnya air nanti menguap ke atas menjadi gas. Nah, ini prosesnya. Kalau tadi proses yang meleleh, kalau sekarang proses mendidih. Jadi air itu bisa mendidih di 100 derajat Celcius. Prosesnya seperti ini. Liquid, cair, gains heat atau mendapatkan panas itu dinamakan boiling atau mendidih. Nah, nanti hasilnya menjadi gas. Ya, diingat-ingat kotak yang warna hijau. Liquid, gains heat, mendapatkan panas itu dinamakan boiling. Lalu terjadilah gas. Oke. Untuk yang selanjutnya, setelah melting, setelah boiling, ada yang namanya condensation. Condensation ini itu jika suatu materi nanti kehilangan panasnya. Kalau melting dan boiling tadi mendapatkan panas, kalau condensation itu kehilangan panas. Contohnya, ini ada air yang dididihkan ya. Setelah mendidihkan dimatikan ya kompornya. Nah, setelah dimatikan kompornya didiamkan aja. Ini pancinya didiamkan, terus lama-kelamaan pasti kalian nanti akan menemukan di tutup pancinya ada air ya di situ. Nah, itu adalah proses condensation atau kondensasi. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, kondensasi itu yang awalnya gas, tadi kan pas mendidihkan air kan dapat gas ya, ada gasnya di atas. Tapi setelah dimatikan kompornya, kehilangan panas, panasnya hilang, itu namanya proses kondensasi atau condensation. Nanti akhirnya menjadi liquid lagi. Nah, yang ditutup panci itu loh ya, di situ kan ada cairan lagi, ada airnya lagi kalau airnya lama-lama didinginkan. Jadi kondensasi itu proses gas kehilangan panas atau losses heat, itu namanya kondensasi,
dan akhirnya menjadi liquid, menjadi cair. Contohnya sudah tahu tadi ya. Oke. Yang keempat, tadi sudah ada melting, sudah ada boiling, sudah ada condensation, dan sekarang yang keempat adalah freezing. Ini juga sama seperti kondensasi, kehilangan panas, bukan mendapatkan panas ya. Freezing itu artinya membeku. Nah, di sini Aisyah itu membuat suatu sirup terus dimasukkan ke dalam kulkas. Dan setelah beberapa lama, air sirupnya itu berubah menjadi es. Nah, mereka atau kalian pun juga bisa bisa membuat di rumah ya proses ini. Jadi ini yang dinamakan freezing atau membeku. Prosesnya seperti ini. Lihat kotak hijau. Yang awalnya liquid itu cairan tadi ya, cairan sirup, itu kehilangan panas atau didinginkan, dimasukkan kulkas. Itu namanya freezing atau membeku. Nah, akhirnya menjadi solid, menjadi padat. Jadi freezing itu adalah proses dari liquid kehilangan panas atau losses heat, dinamakan freezing, akhirnya terbentuklah solid atau padat. Nah, jadi di sini kita sudah tahu materi-materi itu bisa berubah bentuk dengan beberapa proses. Yang pertama, melting dan boiling, itu kalau mendapatkan panas. Dan ada proses condensation dan freezing kalau kehilangan panas ya, atau kalau didinginkan. Bisa dipahami ya untuk materi kali ini. Silakan pelajari pelan-pelan agar kalian lebih paham. Nanti Ustazah akan berikan tugasnya setelah kalian menonton video. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.